Halo guys, ikutin keseruan kita dalam kunjungan industri di PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory. Nah guys, kita sudah sampai di depan gedung Ajinomoto Visitor Center. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, sebelum kita tur, kita masuk ke ruangan auditorium untuk melihat rundown acara factory tour kita. Di sini, kita akan melihat video seperti safety induction dan lainnya, serta untuk mendengarkan materi di akhir nanti. Setelah itu, kita masuk ke Theater Umami. Di Theater Umami, kita melihat zona audiovisual yang menjelaskan sejarah mengenai Ajinomoto, penemu rasa umami, dan bahan atau makanan yang mengandung rasa umami.
Setelah itu, kita masuk ke ruangan sensory test. Sensory test ini adalah ruangan untuk melakukan uji sensori terhadap produk Ajinomoto. Di ruangan ini, kita akan diberikan sampel makanan berupa sup ayam yang telah dimasak hanya dengan garam dan dimasak dengan garam plus MSG Ajinomoto. Di sini untuk membedakan perbedaan rasa dan cita rasa yang ditimbulkan. Oke, silakan dihabiskan dulu. Rasanya kurang apa? Ayam panci. Kurang apa? Kurang gurih. Kurang gurih ya. Sama kurang gurih. Ini yang garam aja guys. Oke, silakan dihabiskan. Oke, silakan dihabiskan ya. Bakso ayam panci A atau panci B. Kalau mau nambah boleh, apa-apa, nggak usah malu-malu. Habisin aja daripada akan dibazir ya. Mana saya? Lebih enak yang ini. Silakan baru. Lebih better yang ini daripada yang gurih. Buat ganjel sedikit dalam penggunaan garam. Jadi walaupun garamnya dikurangin, kemudian apakah sama MSG-nya Ajinomoto, rasanya jauh lebih enak yang menggunakan MSG. Jadi garamnya turun. Jadi yang masih muda-muda ini harus Tak hanya itu, kita melihat proses produksi Masako tentang bagaimana pemilihan daging yang baik untuk diproses menjadi produk Masako nantinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil laporan kunjungan industri kami dengan judul Membangun Brand Image melalui Edukasi dan CSR atau Corporate Social Responsibility, studi kasus pada PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory. Kami dari kelompok 1MN23K, pertama perkenalkan nama saya Azhar Taufik, lalu rekan-rekan saya Samsul Sobirin dan Dina Eka Putri. Berikut adalah dokumentasi pada saat kita sebelum kunjungan. Nah, ini adalah ketika kita sudah tiba di Ajinomoto Visitor Center ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita terdapat beberapa pembahasan ya. Yang pertama ada sejarah PT Ajinomoto atau museum tour yang akan dibacakan oleh Samsul Sobirin. Yang kedua hasil observasi. Hasil observasi ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada materi opening, safety induction, lalu sensory test,
Lalu factory tour atau pabrik Masako, di sini terdapat sesi wawancara dengan tour guide. Lalu yang keempat, materi brand image melalui edukasi dan CSR. Nah, materi brand image ini adalah konsep manajemen yang harus ada pada laporan ini. Nah, itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Lalu terakhir, materi closing, yakni visitor center, tips bijak garam yang akan dibawakan oleh Dina Eka Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Kebirin. Saya dari kelompok 1 akan melaporkan hasil laporan observasi saya di PT Ajinomoto pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Sebelum ke pembahasan, kita akan mengetahui dulu sejarah PT Ajinomoto tersebut. Pada museum tour, kita menonton mini video teater mengenai sejarah PT Ajinomoto di Indonesia. PT Ajinomoto Indonesia adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1969 dan berkantor pusat di Jakarta, dengan pabrik pertamanya yang mulai beroperasi di Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1970. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Ajinomoto yang berawalnya ditemukan oleh Profesor Kikunai Ikeda dari Jepang pada tahun 1908, menemukan rasa umami dan mematenkan produksi monosodium glutamat atau yang sering kita sebut MSG sebagai bumbu penyedap rasa pada tahun 1909. Sejarah perusahaan berakar dari penemuan rasa umami oleh Dr. Kikunai Ikeda dari Jepang pada tahun 1908. Dr. Kikunai Ikeda memegang peran sentral dalam menemukan rasa umami sebagai rasa dasar kelima selain manis, asam, asin, dan pahit. Pada tahun 1907 sampai 1908, Ikeda melakukan penelitian dengan mengekstrak rasa rumput laut Jepang atau yang disebut kombu dan berhasil mengidentifikasi asam glutamat sebagai komponen utama yang memberikan rasa gurih khas yang kemudian dinamakan umami dalam bahasa Jepang yang artinya itu sedap. Selain itu, dalam memasarkan produk PT Ajinomoto Indonesia ada salah satu tokoh yang berperan penting yang bernama Saburasuke Suzuki generasi kedua pada tahun 1908. Suzuki pertama kali memasarkan bumbu umami Ajinomoto yang merupakan hasil penemuan dari rasa umami oleh Dr. Kikunai Ikeda. Bersama Ikeda, Suzuki berperan dalam mengkomersialkan dan menyebarkan produksi penyedap rasa ini ke masyarakat luas. Suzuki mendirikan perusahaan yang kemudian berkembang menjadi Ajinomoto Group dengan visi untuk menciptakan bumbu yang enak, terjangkau, serta mengubah makanan sederhana menjadi lebih lezat dan bergizi. Perusahaan ini mulai beroperasi di Jepang dan kemudian melebarkan sayapnya ke berbagai macam negara, termasuk Indonesia pada tahun 1969 dengan berdirinya PT Ajinomoto Indonesia. Singkatnya, Saburasuke Suzuki adalah pendiri Ajinomoto bersama Dr. Kikunai Ikeda yang berperan penting dalam pemasaran dan pengembangan awal produk Ajinomoto, sekaligus membangun fondasi perusahaan yang kini menjadi grup global di bidang bumbu penyedap rasa. Di Indonesia, sumber umami alami juga ditemukan dalam bahan makanan sehari-hari seperti tempe, terasi, tauco, bahkan air susu ibu atau yang kita sebut ASI yang kaya akan rasa umami. Seiring berjalannya waktu, PT Ajinomoto berkembang secara global dan pada tahun 1969 PT Ajinomoto Indonesia didirikan di Mojokerto, Jawa Timur. Sebagai bagian dari ekspansi perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus-menerus meningkat, pabrik Mojokerto mulai beroperasi pada tahun 1970 dan memproduksi Ajinomoto secara lokal dengan bahan baku molasses atau yang disebut tetes tebu. Melalui proses fermentasi menggunakan bakteri Corynebacterium glutamicum. Sejak berdiri PT Ajinomoto Indonesia, terus berkembang dan memperluas produksinya tidak hanya MSG saja, tetapi juga produksi bumbu lainnya seperti Masako pada tahun 1989, terus ada Sajiku Tepung Bumbu 1999, ada Sauri dan Mayumi di tahun 2012, serta produksi minuman dan makanan lainnya pada tahun 1987. PT Ajitek Internasional didirikan sebagai bagian dari grup untuk memproduksi MSG khusus Explore. Selain itu, pada tahun 2012, pabrik baru juga dibangun di Karawang untuk mendukung produksi
produk-produk unggulan yang tepatnya ada di kawasan KIC. Kemudian ada contoh, ini produk-produknya. Produk PT Ajinomoto Indonesia banyak sekali seperti Mayumi, gyoza, dan lainnya. Namun produksi unggulan PT Ajinomoto Indonesia diproduksi di Karawang Factory yang ada di KIC. Ada Ajinomoto bahan tambahan dengan campuran penguat rasa dengan kandungan umami yang lebih kuat dan tahan lama dibandingkan MSG biasa. Ada Masako bumbu penyedap rasa kaldu ayam dan sapi yang menjadi produk utama pabrik yang ada di Karawang. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2012, pabrik ini memproduksi sekitar 100 ton Masako per harinya. Kapasitas produksi terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar domestik ataupun ekspor, terutama di negara-negara dengan populasi mayoritas muslim seperti Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian ada Sauri saus oriental yang diproduksi di Karawang, terutama varian saus tiram, saus teriyaki, dan saus lada hitam. Saus tiram menjadi produk terbesar dengan bahan baku utama ekstrak tiram asli, bukan perasa buatan. Produksi saus dilakukan di fasilitas khusus di pabrik Karawang. Ada Sajiku tepung bumbu. Pabrik Karawang juga memproduksi varian tepung bumbu Sajiku yang merupakan produk tepung bumbu serbaguna berbagai varian rasa populer yang ada di Indonesia. PT Ajinomoto Indonesia berfokus pada filosofi global Eat Well, Live Well dengan tujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik secara global melalui produk makanan berkualitas tinggi, kontribusi terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Perusahaan ini menjadi salah satu produsen bumbu penyedap rasa dan makanan terkemuka di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Kemudian ada timeline sejarahnya. Pada tahun 1908, Mikuna Ikeda menemukan rasa umami dan mematenkannya sebagai MSG. Terus tahun 1909, Ajinomoto mulai dipasarkan di Jepang oleh Saburasuke Suzuki generasi kedua. Pada tahun 1969, PT Ajinomoto Indonesia didirikan di Mojokerto. 1970, pabrik Ajinomoto mulai beroperasi lokal MSG. 1987, PT Ajitek Internasional didirikan untuk produksi lokal atau ekspor. 1989 sampai 2012, itu peluncuran berbagai produk bumbu penyedap dan makanan. Pada tahun 2012, pabrik di Karawang mulai beroperasi. Saat ini PT Ajinomoto Indonesia terus berkembang dengan filosofi Eat Well, Live Well. Kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya, Azhar Taufik. Saya persilakan. Selanjutnya hasil observasi. Di sini pertama kita memulainya dengan safety induction ya. Jadi safety induction ini merupakan sesi induksi keselamatan di PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory yang melibatkan pemutaran video induksi keselamatan. Jadi induksi keselamatan ini merupakan bagian penting dari program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dari perusahaan. Video ini diputar pada saat materi opening di Visitor Center. Nah, pada saat video ini diputar, kami menangkap beberapa poin. Yang pertama, PT Ajinomoto Indonesia menerapkan berbagai program K3, termasuk yang pertama manajemen K3 di bawah Departemen HSE, yakni Health, Safety and Environment. Yang kedua, pelatihan K3. Yang ketiga, briefing untuk pemeriksaan APD, alat pelindung diri sebelum memulai pekerjaan. Yang keempat, ada Safety Riding Training. PT Ajinomoto Indonesia menerapkan berbagai program K3 juga, termasuk yang pertama ada APAR, alat pemadam api ringan. Yang kedua, pencegahan kebakaran akibat listrik statis. Yang ketiga, lockout, tag out atau di singkatannya LOTO. Yang keempat ada behavior based safety. Yang kelima ada contractor safety. Yang keenam ada KYT dan identifikasi potensi bahaya. Yang ketujuh ada pengelolaan limbah B3 dan bahan kimia. Yang kedelapan ada keselamatan berkendara. Kesembilan ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Kesepuluh keadaan darurat atau urgent. Nah, berikut ini adalah sensory test. Ini merupakan, menurut saya ini merupakan tes sensori paling seru karena di sini kita mencoba room sensory test, yaitu untuk menguji larutan kaldu ayam pada
dua sampel. Jadi di sini tuh ada sampel A dan sampel B. Sampel A ini yakni panci sayur sop ya, yang hanya menggunakan garam saja. Yang kedua panci B yang sayur sup yang menggunakan kombinasi garam plus MSG, yang dimana itu MSG-nya pun dengan takaran tips bijak garam gitu. Jadi tujuan sensori test ini apa? Jadi tujuan sensori test ini untuk membuktikan gitu bahwa bumbu umami atau MSG ini memberikan efek yang menguatkan rasa kaldu ayam pada sup ayam tersebut gitu. Kita membandingkan nih lebih enak yang mana, sampel A atau sampel B, atau yang kita atau panci A atau panci B gitu. Nah, seperti ini kan. Sampel A di sini bisa kita lihat hanya menggunakan garam, dan sampel B sup ayam yang menggunakan garam plus MSG. Berikut videonya. Kurang masih kurang banyak ya. Oke, silakan dihabiskan dulu. Rasanya kurang apa? Kurang apa? Kurang gurih. Kurang gurih ya. Sama kurang gurih. Ini yang garam aja guys. Oke, silakan dihabiskan ya, baik sup ayam panci A atau panci B. Nah, kalau menganggap boleh apa-apa, sama malu habisin aja daripada dibazir ya. Mana saya? Lebih enak yang ini. Lebih better yang ini daripada yang gurih. Nah, dari video tadi kita bisa simpulkan ya, kalau sup ayam yang hanya dengan menggunakan garam ya rasanya kurang gurih atau biasa saja gitu. Sedangkan sup B, sup ayam dengan garam plus MSG rasanya lebih kuat dan gurih. Maka dapat disimpulkan dari hasil sensori test tadi, dari sampel yang kita pilih, kita lebih memilih sampel B, yakni sup ayam dengan bumbu garam plus MSG. Mengapa gitu? Karena umami atau MSG ini memberikan efek yang menguatkan rasa pada kaldu ayam. Jadi efek menghilangkan rasa umami ini cukup meminum 1 gelas air saja gitu. Selanjutnya ada factory tour, yakni setelah sensori test ini kita semua diarahkan ke gedung pabrik Masako untuk melihat proses produksi Masako serta informasi tentang produksi Masako. Sebelum melihat proses produksi pembuatan Masako, kita melihat sampel produk Masako dari tahun ke tahun ya, melalui poster iklan. Bagaimana sih proses pemilihan daging yang baik dalam pembuatan Masako, dan masih banyak lagi. Nah, ini berikut contohnya ya, gambar atau dokumentasi factory tour kami. Berikut videonya. Jadi bagaimana sih proses pembuatan dari Masako? Nah, sebelumnya teman-teman boleh mengkoordinasi hanya saja untuk area yang dibagikan langsung produksi. Mohon untuk tidak mengambil foto dan juga video ya. Sampai kita mulai menjelaskan dari sebelah kanan ini ya, teman-teman ada divisi atau dari Masako atau RPH dari yang sudah lulus uji seleksi dan juga bersertifikat halal. Tentunya dagingnya harus sehat, tidak busuk, tidak pucat, dan juga tidak berlendir, lolos uji laboratorium. Itu dia beberapa dokumentasi. Nah, selanjutnya menuju tempat produksi seperti proses packaging dan lainnya. Kita sayangnya tidak boleh merekam ya, tetapi kami melontarkan satu pertanyaan kepada tour guide pada saat di area tersebut, yakni pertanyaan pada proses cartoning and robotic palletizing, ya ini pengemasan produk ke dalam karton dan penyusunan karton di atas palet gitu. Pertanyaannya sih mengenai aspek produksi ya di PT Ajinomoto ini, di PT Ajinomoto Indonesia ini, pada bagian pengemasan produk ke dalam karton lebih banyak menggunakan tenaga manusia atau mesin gitu. Nah, tour guide-nya menjawab lebih banyak menggunakan mesin 80% dan tenaga manusia 20%. Jadi kesimpulannya, pengemasan produk ke dalam karton di PT Ajinomoto ini lebih banyak menggunakan mesin untuk efisiensi dan kualitas, dengan dukungan juga tenaga manusia untuk pengawasan dan kontrol kualitas. Berikutnya, hasil observasi atau visitor center, yakni tips bijak garam, akan dibacakan oleh Dina Eka Putri. Nah, selanjutnya kita akan membacakan brand image melalui edukasi dan CSR. Yang pertama ada pengertian brand image. Brand image menurut Keller tahun 1993 ini adalah persepsi konsumen terhadap suatu merek yang tercermin dari asosiasi dalam ingatan mereka. Sedangkan menurut Acker tahun 1996, brand image merupakan kumpulan asosiasi yang terorganisir dalam benak konsumen. Jadi
citra merek yang kuat sama dengan kepercayaan plus loyalitas plus keunggulan bersaing. Yang kedua ada peran CSR dalam brand image. CSR bukan hanya kegiatan sosial, tapi bagian dari strategi pencitraan merek. Gitu. Menurut Indra et al. 2024, CSR menyasar isu publik seperti kesehatan yang berdampak langsung terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya, dampak CSR dalam brand image. Yang pertama ada Ajinomoto membentuk citra merek yang bertanggung jawab. Yang kedua, dipersepsikan sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga, menguatkan hubungan emosional dengan konsumen. Yang keempat, konsumen melihat Ajinomoto bukan hanya produsen makanan saja gitu, tapi juga health educator. Next, brand image dalam CSR edukasi Ajinomoto bijak geram. Yang pertama, brand image yang peduli kesehatan, yakni yang pertama, Ajinomoto dipersepsikan bukan sekedar produsen penyedap rasa, tapi juga sebagai pendidik masyarakat dalam hal gizi dan kesehatan. Yang kedua, kampanye bijak garam mengedukasi masyarakat bahwa MSG Ajinomoto ini mengandung natrium lebih rendah 12% dibanding garam biasa, yakni 39%. Lalu yang ketiga, kampanye bijak garam mengedukasi masyarakat bahwa MSG menyebabkan kebodohan dan lainnya itu adalah hoax. Yang kedua ada brand image peduli sosial. Yang pertama, CSR ini memperlihatkan Ajinomoto sebagai perusahaan yang peduli terhadap masalah kesehatan masyarakat, khususnya konsumsi natrium berlebih yang berisiko menyebabkan hipertensi. Yang kedua, ini menciptakan asosiasi nilai sosial dan kepedulian yang memperkuat brand image positif. Lalu brand image dalam communication yang konsisten. Nah, yang pertama, filosofi perusahaan Eat Well, Live Well disampaikan secara konsisten dalam CSR dan semua materi edukatif termasuk museum tour yakni sejarah dan nilai, edukasi visual, dan uji rasa langsung yakni sensory test. Yang kedua, konsistensi ini memperkuat ingatan merek yakni brand recall dan memperjelas positioning Ajinomoto di benak publik. Kesimpulan brand image. Jadi brand image ini adalah aset penting bagi perusahaan. Ajinomoto membentuk citra merek yang kuat dan positif melalui komunikasi nilai, edukasi konsumen, dan pengalaman langsung yang dirasakan pengunjung. CSR yang edukatif bukan hanya tanggung jawab tapi strategi citra merek. Baik, di sini saya Dina akan menerangkan di bagian visitor center room yang berisi materi tentang bijak garam. Apa sih itu bijak garam? Bijak garam adalah aktivitas mengurangi konsumsi garam dengan menambahkan Ajinomoto ke dalam masakan sehingga dapat mempertahankan kelezatan dan menurunkan natrium sebanyak 30%. Bagaimana sih tips bijak garam? Yaitu dengan mengganti 2 sendok teh garam menjadi 1 sendok teh garam ditambah dengan 1,5 sendok teh Ajinomoto. Mengapa Ajinomoto aman untuk bijak garam? Karena kandungan natrium yang ada di dalam Ajinomoto hanya sebesar 1/3 dari garam. Garam 39% dan MSG-nya 12%, serta memberi rasa gurih umami. Yang artinya, dengan menggunakan Ajinomoto bisa mengurangi risiko darah tinggi atau hipertensi yang disebabkan dari garam yang berlebih dari dalam tubuh. Ikan, ayam, tomat, keju, daging, udang merupakan sumber umami. Sumber umami terdapat glutamat. Asam glutamat ini juga terkandung dalam ASI. Dalam ASI terkandung glutamat sebesar 44,17% dari total protein yang terkandung di dalamnya. Bahan baku utama untuk pembuatan MSG adalah tetes tebu. Bahan baku lainnya adalah singkong dan buah bit. Hasil produksi kandungan Ajinomoto adalah asam glutamat sebesar 78%, natrium 12%, dan air 10%. Proses produksi Ajinomoto dibuat melalui proses fermentasi dengan menggunakan bakteri Soridibacterium glutamicum. Takaran Ajinomoto itu secukupnya. MSG bersifat self-limiting. Penambahan berlebihan menimbulkan rasa tidak enak, jadi gunakan MSG secukupnya saja. Penambahan MSG. Persiapan sama dengan marinasi, memasak, api dinyalakan,
dihidangkan sama dengan saat makan bakso. Isu terkait MSG itu hoax. Faktanya, belum ada bukti ilmiah. Faktor risiko terjadinya kanker itu terjadi karena genetik, hormonal, kontaminasi, merokok, mengkonsumsi makanan tinggi garam dan lemak namun kurang serat. MSG bukan penyebab kerusakan otak dan kebodohan. Regulasi keamanan Ajinomoto sudah tersertifikat di WHO dan FAO pada tahun 1988 dan FDA Amerika pada tahun 1958 sampai 1955. Permenkes MSG adalah BTP yang masuk dalam kategori penguat rasa yang diizinkan. BPOM mengeluarkan peraturan Kepala BPOM RI nomor 23 tahun 2013 tentang batas maksimal penggunaan bahan tambah pangan penguat rasa yang menetapkan batas aman penggunaan MSG adalah 4-6 gram per hari per orangnya. PT Ajinomoto Indonesia menegaskan komitmen kuat untuk hanya memproduksi produk yang halal, berkualitas tinggi, dan dipercaya konsumen. Seluruh produk Ajinomoto telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Penerapan sistem jaminan halal SJH dilakukan secara konsisten di seluruh pabrik, mengacu pada peraturan LPPOM MUI dan regulasi BPJPH. Kesimpulan dari laporan kunjungan industri ini yakni PT Ajinomoto Indonesia sebagai bagian dari grup global Ajinomoto telah berkembang pesat sejak 1969 dengan mengedepankan inovasi produk bumbu penyedap seperti Ajinomoto, Masako, Saori, dan Sajiku. Proses produksinya mengutamakan efisiensi melalui otomasi dan penerapan standar K3 yang ketat. Hasil observasi menunjukkan bahwa penambahan MSG secara bijak dapat meningkatkan cita rasa sekaligus membantu mengurangi asupan natrium sehingga berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Selain itu, keamanan MSG telah diakui secara internasional dan nasional membantah berbagai isu negatif yang beredar. Filosofi Eat Well, Live Well menjadi landasan Ajinomoto dalam mendukung gaya hidup sehat dan berkualitas di Indonesia. Nah, berikut beberapa dokumentasi selama kunjungan industri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.